juga ngredit. Apa hukumnya jual beli kredit? Jawabannya hukumnya boleh alias mubah. Ini saya perlu selesaikan kerangka hukumnya. Jual beli secara kreditan, cicilan hukumnya boleh. Jadi jangan ngikutin fatwa yang tidak difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena fatwa begini tidak boleh fatwa individu. Kalau fatwa individu belum teruji. Jadi selama MUI tidak mengharamkannya, jadi siapapun tidak boleh berkewenangan berhak untuk mengharamkannya. Jadi jawaban singkatnya dulu, hukumnya boleh. Mengapa jual beli kredit itu boleh? Karena dia mencukupi rukun jual beli. Segala transaksi yang mencukupi rukun jual beli maka hukumnya mubah. Hukumnya jadi boleh. Rukun jual beli ada 5. Yang pertama al-bai', ada penjual. Yang kedua wal mushtari, ada pembelinya. Yang ketiga al-mabi', ada barangnya, produk yang diperjualbelikan dengan harga yang pasti dan disepakati. Dengan harga yang disepakati. Jadi yang tidak boleh itu kalau jual beli kredit yang bunganya, marginnya fluktuatif, cicilannya fluktuatif, naik turun berdasarkan suku bunga, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kredit kita sekarang ini yang umum kita ambil itu kredit motor, ya tiap bulan segitulah nyicilnya, boleh. Uang angkanya sudah jelas, dicicil 33 kali, selama 33 kali cicilan, per bulannya sekian, boleh. Karena flat, jelas harganya. Kalau di total sekian. Rumah juga gitu. Kan perumahan itu ada 2 macam, ada yang sistemnya itu flat. Artinya segitu aja nyicilnya, akad di awal sudah jelas. Rumah ini harga totalnya 150 juta dan dicicil selama 15 tahun, per bulannya sekian, boleh. Tapi totalnya nggak ketahuan misalnya, tergantung naik turun suku bunga, haram, nggak boleh itu. Selanjutnya sayaghatul aqdi, adanya ijab qabul, adanya akad, adanya transaksi. Kemudian yang kelima at-taradi, saling ridho. Jadi nggak ada yang terpaksa. Si penjual ridho, dia nggak dirugikan. Si pembeli ridho, dia nggak dirugikan. Saya ambil contoh, kalau motor cash harganya 10 juta, kalau dikredit harganya juga 10 juta, itu merugikan penjual, bangkrut penjual, Pak. Belum lagi kalau orang kabur nggak bayar kan, belum lagi inflasi, karena kita ini kan sistem uangnya uang kartal, bukan dinar dan dirham. Jadi bukan dari emas dan perak, uang kita adalah uang kartal, di mana nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya dan terpengaruh inflasi kalau kata ahli ekonomi. Maka dari itu harus berbeda dia. Jadi kalau harga cash motor itu 10 juta, berarti kalau dikredit harus 15 juta. Misalnya, berdasarkan kesepakatan saling ridho. Innamal bay'u antaradin, Nabi bersabda, jual beli itu harus atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ridho sama ridho. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 2185 bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, artinya hadis hasan sahih. Jadi pertanyaan pertama, bolehkah jual beli kredit? Jawabannya boleh, selama harganya pasti, tidak fluktuatif, nggak naik turun. Mengapa boleh? Karena jual beli kredit mencakup
rukun-rukun jual beli. Jadi begitu. Makanya dilarang Pak kita pinjam duit saja. Harus ada akadnya, mau beli apa barangnya kita. Kita pinjam uang ke bank buat beli apa? Mobil. Buat beli apa? Kebun. Buat apa? Beli rumah. Karena harus ada produknya agar dia mencukupi rukun jual beli. Selanjutnya, bolehkah harga kredit itu ditambah sehingganya lebih besar dari harga cash? Jawabannya boleh, malah semestinya. Tapi jangan ngakalin. Ada yang ngakalin itu begini, Pak. Ustadz, kami perumahan syariah. Ini harga cashnya 100 juta. Kreditnya juga 100 juta. Karena nggak boleh dua harga. Itu ngakalin namanya, Pak. Mengapa ngakalin? Rumah itu kalau cash harganya paling senilai 60 juta. Kalau cash 60 juta. Dibuatnya disamakan dengan harga kredit jadi 100 juta. Jadi seolah-olah satu harga. Padahal itu menipu konsumen. Tidak boleh begitu. Itu namanya menipu konsumen. Diambil harga tertinggi kalau orang cicilan. Kemudian dibuatlah harga cashnya sama, cicilan sama. Itu malah zalim. Boleh dua harga itu boleh, beda harga itu boleh. Harga cashnya sekian, harga cicilan sekian, boleh, enggak jadi masalah. Orang sering salah paham. Yang tidak boleh itu dua akad dalam satu transaksi, bukan dua harga. Contohnya apa? Saya mau beli kebun kamu, asal kamu beli pekarangan saya. Nah itu dua transaksi, riba, ndak boleh itu. Saya mau beli mobil kamu, asal kamu nanti beli motor saya. Itu namanya dua transaksi, ndak boleh. Dua akad dalam satu transaksi itu ndak boleh. Jadi menggantungkan satu transaksi terhadap transaksi yang lainnya. Nah itu yang nggak boleh. Kadang-kadang orang kan salah paham tentang kaidah dua harga. Kalau dua harga nggak boleh, orang Padang masuk neraka semua. Karena ngapa? Jual baju orang Padang nggak pernah harga pasti kan? Tergantung siapa yang nawar. Uni-uni udah di pasar. Coba kalau kita beli baju, sama si A kejual 100, sama si B kejual 120, sama si C kejual 130, bukan lagi dua harga itu Pak, bisa 10 harga. Nah itu hukumnya boleh, tidak masalah gitu. Harga yang kayak gitu nggak masalah, boleh. Yang nggak boleh itu dua transaksi, dua akad, itu yang nggak boleh. Padahal satu transaksi dia. Tapi kalau harga berbeda, nggak masalah. Jadi orang menentukan beda harga karena faktor bayar cicilan. Ini yang ditanyakan kemarin. Kalau beras ini harganya cashnya 100.000 10 kilo, karena bayarnya masih bulan depan, si penjual menghargai 110. Pertanyaannya boleh tidak? Jawabannya ya, boleh. Asal saling ridho. Kalau nggak ridho ya jangan beli di situ. Boleh yang sedemikian rupa. Makanya harga cash dengan harga cicilan mesti berbeda. Selanjutnya, berapa besaran penambahannya? Nah inilah kuncinya antarodin. Atas saling ridho itu, tawar menawar. Kalau ke bank enak apa? Ada aturan dari Bank Indonesia. Aturan Bank Indonesia itu margin tertinggi sekian. Ada aturannya. Kalau pembiayaan jumlah sekian, margin tertinggi sekian. Bank wajib ngambil margin. Karena margin itu keuntungan mereka. Kan mereka beli, ini contoh, ambil contoh Pak. Bank beli rumah ke pengembang. Bank BTN misalnya ya, beli rumah ke pengembang. Pengembang bikin rumah nih, harga satu unit 100 juta. Bank yang bayar. Nggak mungkin bank jual ke kita 100 juta, bangkrut banknya. Dia nggak punya untung. Gaji karyawannya kayak mana? Sedangkan kita bayarnya nyicil, maka bank harus ngambil keuntungan dari dia ngejual ke kita. Nah keuntungan bank itu pemerintah yang atur. Itulah enaknya Kak, kalau ke bank-bank yang resmi, jangan ke rentenir. Rentenir itu mengapa haram? Mereka seenaknya sendiri. Tapi kalau bank ada aturan sekian persen,
mulai dari 0,3% per bulan, 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, 0,9, tawar menawar kita. Masih 0, coba bapak-bapak ke rentenir, bisa 30% sebulan. Bisa 30%. Rentenir itu merusak pasaran, merusak perekonomian. Saya pengen pemerintah itu punya polisi rentenir. Tugasnya nangkepin rentenir itu. Nah, itu ngerusak betul itu rentenir itu. Bayangkan kita pinjam 1 juta, bayar bulan depan kembalinya 1.300.000. Begitu ngambil cuman 900, udah dipotong 100. Berarti dalam 1 bulan bunganya 40%, hancur perekonomian. Itu yang ngancurin. Kalau bank sebulan jelas 0, sekian. Ya kalau bapak-bapak minjamnya 15 tahun ya kaliin saja. 0,5 kalikan 15 tahun. Kali kalau setahun saja berarti 6% dia. Kalau 0,5. 6% kalikan 15 lagi. Ya jelas tingginya karena faktor waktu. Mengapa bank begitu? 1 untuk keuntungan, 2 untuk biaya, yang ketiga inflasi. Uang 50.000 pertama kali nyicil di Perumnas, kan 50.000 ya kalau nggak salah dulu ya Pak. Rumah-rumah Perumnas ini 50.000. Dulu gede banget bagi PNS. Waduh, mungkin separuh gaji lah 50.000 itu. Zaman dulu. Cuman zaman sekarang Pak, ajak anak bini masuk warung bakso nggak cukup 50.000. Nggak ada harganya 50.000 zaman sekarang. Tapi 50.000 waktu nyicil rumah di sini awal dulu gede. Itu namanya inflasi. Makanya boleh menaikkan nilai, menaikkan harganya. Itu hak dan itu halal hukumnya. Selanjutnya, jika tidak mampu membayar, apakah boleh rumah atau mobil itu disita? Bahasanya begini, kan ada kaidah disebutkan dalam kitab wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Setiap yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadaikan dalam hutang piutang. Jadi kalau kita ngeridit mobil, status mobil kita itu rohen, barang tergadai. Begitu. Kalau kita beli rumah secara cicilan, status rumah kita itu rohen, barang tergadai. Status rumah kita itu. Nah, fungsi barang tergadai apa? Ketika hutang tidak terbayar, maka barang tergadai itu yang digunakan untuk membayarnya. Contoh, kita nyicil rumah, total hutang kita akan rumah itu 150 juta, akan rumah itu. Kemudian setelah kita nyicil 50 juta, berarti sudah sekian bulan cicilan, misalnya sudah 5 tahun cicilan, totalnya sudah 50 jutaan, masih sisa 100 juta utang di bank yang belum dibayar cicilannya. Kemudian kita nggak sanggup membayar, maka rumah menjadi barang gadai yang digunakan untuk membayar hutang. Rumah itu bukan disita kalimatnya, tapi dijual untuk membayar hutang. Maka kalimatnya sita jual. Nah, begitu dijual rumahnya laku 120 juta. Begitu dijual, yang 100 juta diambil pihak bank untuk melunasi hutang, yang 20 juta hak kita karena itu kelebihan. Seandainya lakunya bukan 120, lakunya 300 juta. Pokok hutang tinggal 100 juta, maka yang dibayar 100 juta, yang 200 juta punya kita. Atau yang sederhana nih, yang biasa di masyarakat, minjem duit 1 juta ke tetangga, ngegadein motor. Janjinya berapa lama Pak? Sebulan. Begitu sebulan nggak kebayar 1 juta tadi, itu nggak boleh Pak, yang ngutangin langsung nyita motor, nggak boleh. Karena kamu nggak bisa bayar, tak sita motormu, haram, nggak boleh. Bolehnya kayak mana? Disita jualkan. Motornya dijual, lakulah 5 juta motor ini. Nah, yang 1 juta diambil oleh yang ngutangin, hak dia. Yang 4 juta diambil oleh yang punya motor, karena itu milik dia.
Nah itu yang boleh. Setahu saya semua perbankan pakai sistem kayak gitu. Boleh-boleh saja, tidak jadi masalah itu. Tapi ingat, kalau ada hak dari orang yang memiliki barang, harus dikembalikan, harus diberikan kepadanya. Terus kaidahnya sedemikian rupa. Jadi sekali lagi, kalau sita-sitaan itu enggak sekasar itu kalimatnya. Cuman ketika barang sudah digadaikan, berarti barang gadai menjadi jaminan ketika si fulan tidak bisa membayar hutang. Contoh, Nabi pernah beli gandum sama pedagang beragama Yahudi. Makanya perlu saya sampaikan, Pak, belanja tempat orang non muslim hukumnya boleh. Jadi ustadz-ustadz itu jangan sok fanatik, haram belanja tempat orang non muslim, jangan. Itu melampaui Nabi, itu namanya. Itu mendahului Allah dan Rasulnya, boleh. Tapi ada kaidah, belanjalah di warung tetangganya sendiri. Nah itu benar, itu benar. Belanja di warung tetangga. Samping rumah kita buka warung, kita belanjanya di ujung, itu kurang sopan, Pak. Enggak menjaga perasaan tetangga. Belanjalah di warung tetangga sendiri, itu benar. Yang namanya muamalah boleh kepada non muslim sekalipun. Jadi Nabi belanja gandum, persediaan makan di rumah udah habis, sama pedagang Yahudi. Karena Nabi nggak bisa bayar cash, Nabi ngutang. Subhanallah, Nabi aja ngutang loh, Pak. Jadi kalau bapak-bapak sempat ngutang beras, nggak usah nangis. Nabi aja ngutang. Nah, untuk jaminannya Nabi menyerahkan baju besinya. Sama orang Yahudi ini ditakar baju besinya. Ternyata baju besi ini harganya jauh lebih mahal daripada gandum yang dibeli Nabi. Maka diambil sebagai rohan, sebagai barang gadai. Seandainya Nabi tidak mampu membayar gandum, maka barang gadai itu baju besinya diuangkan. Masing-masing mengambil hak. Nabi ngambil sisanya dan orang Yahudi mengambil haknya. Tapi seandainya bisa membayar, maka barang gadai kemudian dikembalikan. Itu sifatnya. Semua barang yang kita beli secara cicilan, secara otomatis menjadi barang gadai. Baik, kemudian yang berikutnya, saya memperjelas yang kemarin kita bahas di bagian terakhir, jual beli emas ya, Pak. Ingin saya tegaskan lagi, apa hukumnya jual beli emas? Hukum asal jual beli emas tidak boleh. Emas dibeli pakai emas, maksud saya. Oke, saya ulang lagi biar lebih tegas. Apa hukumnya beli emas pakai emas? Enggak pakai duit berarti. Hukumnya enggak boleh. Bahasa fikihnya begini. Wala yajuzu bai'ud dahabi bid-dahabi walal fiddati kadzalik illa mutamathilan naqdan. Ini kitab At-Tadhib halaman 124. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan, bai'ud dahabi bid-dahabi, membeli emas pakai emas, menjual emas dibeli pakai emas, dibayar pakai emas. Walal fiddati kadzalik, tidak boleh juga perak dibayar pakai perak. Illa, nah masih ada pengecualian, istisna, illa mutamathilan naqdan, kecuali mutamathilan sama persis naqdan dan dilakukan secara tunai. Syaratnya begini, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ad-dhahabu bid-dhahabi waznan biwaznin mitlan bimislin yadan biyadin. Membeli emas pakai emas, menjual emas dibayar pakai emas, syaratnya satu, waznan biwaznin, sama berat timbangannya, sama berat timbangannya. Berarti kalau 10 gram emas penukarannya harus 10 gram. Yang kedua, mitlan bimitlin, sama
kualitasnya. Semisal, jadi emas 24 karat harus dengan 24 karat. Ya, harus sama. Selanjutnya yadan biyadin, dan dilakukan cash, tunai, tangan ke tangan. Yang jual megang emas, yang beli pegang emas. Harus dilakukan secara cash, tunai. Jadi yang nggak boleh itu Pak, beli emas sekarang, membayarnya pakai emas lagi bulan depan. Itu tidak cash, itu haram, riba dia. Beli emas sekarang, bayarnya tahun depan, atau 6 bulan kemudian, atau 2 tahun kemudian, pakai emas juga, walaupun sama, mislan bi mislin, waznan bi waznin, sama karatnya, sama timbangannya, tapi yang membuat dia menjadi riba karena tidak cash. Ini budaya masyarakat kita. Ini saya punya emas 30 gram, pakai sono buat hajatan, pulangin 6 bulan kemudian, tapi harus pakai emas lagi. Walaupun sebulan ya Pak, walaupun sebulan, bulan ini bulan depan, tapi harus pakai emas lagi. Itu sudah riba hukumnya. Sudah riba hukumnya. Tidak boleh. Ini sesuatu yang lumrah dipraktikkan di masyarakat, tapi tidak boleh sebetulnya. Kecuali kalau minjam buat perhiasan boleh. Tak pinjam sih kalung kamu yang segede rantai anjing itu buat hajatan misalnya. Minjam habis itu pulangin, ya boleh lah. Habis itu pulangin, habis minjem biasa. Tapi kalau masuk ke transaksi, tidak boleh. Lo bolehnya kayak mana? Harus dengan uang. Misalnya emas 10 gram sekarang uangnya berapa? 10 juta. Sekarang nih, kalau taksiran harga emas 1 juta. Berarti nanti mulanginnya harus 10 juta. Nah kalau nggak mau rugi kayak gini Pak, ini harga emas kan 1 juta 1 gram. Saya punya emas 30 gram. Harga pasarnya berarti 30 juta. Tapi karena kamu mulanginnya tahun depan, masih ada waktu 12 bulan temponya, maka saya hargai emas ini tidak 1 juta, tapi 1.300.000 per gramnya. Berarti berapa itu? 30% ya. 30% bagi 12 bulan. 30% bagi 12 bulan itu sekitar 2,5% sebulan ya Pak. Marginnya itu 2,5% sebulan. Yang jual emas ridho, yang beli ridho, sah, nggak apa-apa. Tahun depan begitu memulangkan dengan nilai tidak 30 juta, tapi ditambah lagi 300.000 dikali 30 gram itu, jadi berapa itu? 39 juta ya. Jadi mulanginnya tahun depan 39 juta. Ternyata di tahun depan harga emas bukan 1.300.000, tapi 1.500.000, ya tetap segitu mulanginnya, yang 1.300.000, karena sudah disepakati harganya di awal. Atau tahun depan ternyata harga emas masih 1 juta juga, bukan 1.300.000, mulanginnya tetap 1.300.000, karena harga yang disepakati di awal itulah harga dalam jual beli. Saya ambil contoh lagi, bapak-bapak beli mobil, harganya 200 juta, gara-gara dikredit 5 tahun, cicilan setahun misalnya 4 juta, total bayarnya yang harus dibayar nantinya berarti sekitar 280 juta misalnya. Jadi harga mobil yang tadinya cuma 200 juta menjadi 280 juta, dibayar selama 5 tahun, umpama ini ya, umpama. Maka harga mobil dalam akad bukan 200 juta berarti. Harga mobil dalam akad 280 juta. Itu akadnya. Itulah yang wajib kita bayar. Jadi seandainya 2 tahun, nggak nyampe 5 tahun nih, 2 tahun kita sudah mau melunasi, menurut hukum fikih harga yang kita bayar tetap 280 juta, tetap segitu. Cuman kita boleh minta diskon ge, saya kan sudah lebih cepat melunasinnya. Nanti pihak yang membiayai dia memberi diskon, boleh yang sedemikian rupa, tapi nilai akadnya 280 juta. Ini sistem jual beli kredit. Saya bukan ngajarin ngutang ya Pak. Kalau saya boleh usul, hidup kalau bisa jangan banyak utang. Lebih baik beli mobil Kijang
super cash ya Pak, daripada beli Avanza tapi kredit. Maaf ini salah-salah mobil, maaf betul ya. Karena mengapa? Pening Pak, pening. Saya setuju betul kalau kata dokter Diang di Jawa Timur itu, penyebab penyakit bukan makanan, tapi pikiran. Pikiran yang paling membebani adalah cicilan, kreditan. Makanya berhenti nyicil, berhenti kredit. Hidup kita aman kok Pak. Cobalah kita ini kalau nggak punya kreditan, kecuali terpaksa yang kredit rumah ya, daripada ngontrak kan. Habis itu nggak sewah-wahan. Tapi saya pening lah sama orang di perumahan itu, kecuali Perumnas Halim ya. Tetangga beli kursi, beli semua sederet Pak. Masya Allah. Entah dari mana ngutang, yang ngutang itu. Tetangga ganti TV LED semua, sederet LED semua. Tetangga bikin pagar model baru, ganti model baru semua. Panas-panasan. Makanya pening pala kalau kayak gitu, nyicil semua. Ujung-ujungnya apa? Emak di kampung nelpon, emak sakit, tengok emak. Maaf mak, ongkosnya lagi nggak ada. Ya habis buat cicilan. Orang itu kalau sudah banyak cicilan pasti pelit Pak, bener aja. Bakhil sama orang tua saja pelit. Makanya saya rekomendasi hidup ini harus kita nikmati lah. Jangan banyak cicilan, jangan banyak utang. Sebisa mungkin kita hindari yang namanya berhutang. Walaupun berhutang hukumnya mubah. Baik demikian kita buka tanya